Bab 572. Eric Kin asli dan palsu. Samuel memarahi dalam hati, bajingan ini. Pada siang hari masih berkata bahwa dia adalah pilar, pada malam hari langsung memarahi bodoh. Lelaki tua mengubah wajahnya juga berubah terlalu cepat. Tetapi orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Dia hanya bisa berkata dengan hormat, Ketua Asosiasi ke-6, orang yang aku atur sangat dapat diandalkan, lagi pula levelnya sangat tinggi. Beritanya seharusnya tidak akan salah, aku menghubungi dia lagi sekarang. Adik ke-6, jangan khawatir. Ketua Asosiasi ke-4 meminum teh dan berkata, kamu adalah terlalu khawatir, bukankah ini masih kurang 5 menit lagi? Kamu lihat bos mereka juga belum datang. Penjara Asosiasi Budo Kota B. Cahayanya redup, lembab dan suram, udaranya penuh dengan bau darah. Banyak orang berbahaya ditahan di sini, tetapi ada juga orang miskin yang dijebak dan dipenjara karena menyinggung Asosiasi Budo, atau jelas lugas diincar sesuatu oleh Asosiasi Budo dan difitnah masuk penjara. Satu-satunya kesamaan adalah setiap lewat tidak lama, mereka akan mengeluarkan sebuah ledakan ratapan yang menyakitkan. Namun di depan sebuah sel penjara di mana narapidana dikurung oleh banyak rantai tebal, Ketua Asosiasi pertama dan Ketua Asosiasi kedua berdiri tegak. Mereka mengenakan satu badan jubah putih, menatap narapidana wanita yang wajahnya pucat di dalam sel penjara. Wajah mereka acuh tak acuh, ekspresi mereka seperti dewa yang tinggi, sama sekali tidak ada perasaan. Kamu benar-benar melahirkan seorang putra yang baik. Ketua Asosiasi pertama ketawa mengejek dan berkata, putra kamu sangat kompetitif, baru lebih dari 20 tahun yang singkat, dia telah tumbuh menjadi pria yang mengerikan yang kita semua takuti, sekarang masih ingin menyelamatkan kamu, memaksa mendobrak tempat ini. Anak yang betapa berbakti, apakah kamu ingin keluar? Melihat-lihat dunia ini, lihat anak kamu. Di dalam sel penjara, wanita itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tidak mendengarnya. Aku tahu, kamu bisa mendengar semuanya, kamu tidak menjawab juga tidak apa-apa. Ketua Asosiasi pertama mencibir. Karena aku akan membantu kamu. Anak kamu sama polosnya dengan kamu, ternyata mencoba menyerang kami. Jadi malam ini, kami akan memenggal dia, kami akan membawa kepala dia ke depan kamu. Mengirim ibu dan anak kalian berkumpul bersama. Berkata sampai di sini, Ketua Asosiasi pertama mengeluarkan suara tertawa riang. Ketua Asosiasi, sudah selesai memasang. Ketua Asosiasi kedua berbisik dari samping. Ketika Ketua Asosiasi berbicara, dia terus bermain di samping. Beberapa batu penyangkal iblis terakhir telah dipasang, cukup untuk memastikan kita tidak menekan tempat ini, wanita ini juga tidak dapat membebaskan diri. Mendengar itu, wajah Ketua Asosiasi pertama melintas dengan rasa sakit yang berdaging. Batu penyangkal iblis adalah harta paling berharga yang ditinggalkan oleh orang itu, menggunakan satu bagian kurang satu bagian. Tetapi demi membunuh Eric Kin, malah tidak terlalu peduli. Ayo pergi. Ketua Asosiasi pertama bangkit, bersiap-siap untuk pergi. Kalian tidak bisa membunuh dia. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Sangat lemah, tetapi nadanya malah sangat tegas. Apa kata kamu? Ketua Asosiasi pertama tiba-tiba melihat ke belakang, matanya berkedip pembunuhan. Kalian semua akan mati di tangan putra aku. Wanita mengangkat kepalanya, matanya berkedip. Bentak. Wajah Ketua Asosiasi kedua tampak dingin, cambuk iblis membuat sebuah bayangan, menimpa di badan wanita itu dengan berat. Ada sebuah celah di kulit wanita. Dia bersenandung, tetapi pipinya malah membawa senyuman. Aku akan membawa kepala dia untuk menemui kamu. Ketua Asosiasi pertama mendengus dingin. Wanita tetap sedang tersenyum, meremehkan, kedua orang melihatnya sangat kesal. Pukul dia sampai berhenti tersenyum. Ketua Asosiasi meraung, menyerahkan cambuk iblis kepada sipir di samping, tiba-tiba terdengar sebuah suara ledakan. Di sel penjara lain, narapidana tampak mati rasa, sepertinya sudah terbiasa dengan ini. Wilson Zhang. Saat melewati sebuah sel penjara, seolah-olah kepikiran sesuatu, Ketua Asosiasi kedua tiba-tiba berhenti langkah kaki, memandang pria berpakaian compang camping di dalam.
Masih ada beberapa hari, itulah hari ketika dunia rahasia terbuka. Beri kuncinya kepada aku melepaskan kamu pergi. Rambut pria ini acak-acakan, ekspresinya pucat dan lesu. Dia mendengar perkataan kemudian memaksa mengangkat kepalanya dan memohon, "Tuan, aku hanya seseorang biasa. Aku sudah mengatakannya berkali-kali, aku benar-benar tidak tahu kunci apa. Tolong kamu melepaskan aku keluar, aku bisa memberi uang, berapa banyak uang juga bisa." Haha. Ketua asosiasi kedua menyipitkan matanya, berbalik kepala dan pergi. Bah, kamu membunuh seluruh keluarga aku, masih ingin memasuki dunia rahasia. Rahasia ini aku membiarkan busuk di perut juga tidak akan memberi kepada kamu. Ketika pria berjalan jauh, mata pria menjadi dingin, mencengkeram rantai dengan erat. Hanya sayang sekali, aku tidak punya kemampuan membalas dendam terhadap mereka. Violeta, Jesslyn, aku bersalah kepada kalian. Saat di asosiasi Budo Kota B sedang bersiap-siap untuk membunuh Eric Kin. Sebuah sosok, terbungkus jubah tebal, sedang bergerak ke arah sana secara perlahan-lahan. Sekte Kin, di rumah ketua sekte. Eric Kin memanggul sepasang tangan, menatap pria jahat di depannya. Pria meletakkan telepon, menelan ludah dan berkata, "Ketua, aku sudah memberitahu Direktur Chang sesuai instruksi kamu. Orang tua ini sama sekali tidak curiga. Apakah sudah bisa melepaskan aku pergi?" Eric Kin menunjuk-nunjuk depan pintu. Pria seolah-olah telah diampuni, berlari keluar dengan mati-matian. Sayangnya ketika baru berlari sampai halaman, sebuah pedang panjang melesat keluar dan menembus tubuh dia dari belakang. Pengkhianat masih ingin bertahan hidup. Ketua sekte tidak membunuh kamu, tetapi aku tidak pernah berjanji pada kamu. Dada Yina Yan naik turun, berjalan mendekat dan menghunus pedang. Ketua sekte, aku tidak beres mengurus masalah, membiarkan sekte Kin berulang kali muncul pengkhianat, mohon ketua sekte menghukum. Setelah melakukan, Yina Yan sebuah tampak malu, berlutut dengan satu kaki. Eric Kin melambaikan tangannya, sebuah embusan angin menembus datang, perlahan-lahan menarik Yina Yan bangun. Ketua sekte, Yina Yan terharu dan merasa bersalah. Sekte Kin bisa ada situasi hari ini, jasa kamu paling besar. Hal semacam ini tidak dapat dihindari di mana-mana. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan tersenyum lagi pula jika bukan karena orang ini, aku mana ada kesempatan bisa tata susun sebuah pertunjukan bagus berikutnya. Sebuah pertunjukan yang bagus. Mata Yina Yan membelalak dan bingung. Nanti jangan terkejut. Eric Kin tersenyum misterius. Yina Yan mengikuti Eric Kin masuk. Di ruang samping, Ye Zun dan Davison Su sedang bermain sebuah cermin perunggu. Ada garis tebal di cermin perunggu itu, kecemerlangan warna-warni bersinar, kelihatan sangat bagus. Tiba-tiba, Yina Yan sepertinya ada perasaan, tiba-tiba melihat ke arah layar samping. Malah menyadari tidak tahu kapan di sana tiba-tiba muncul seseorang yang berbaju hitam. Tangannya memegang pisau panjang, sedang mendekati ke arah Ye Zun. Dua orang. "Berhenti, siapa kamu?" Yina Yan terkejut dan menghunus pedangnya. Topeng orang berbaju hitam itu pecah, wajahnya yang terbuka ternyata adalah Eric Kin. Ketua sekte. Yina Yan sangat terkejut, melihat ke belakang, Eric Kin malah berdiri di depan pintu dengan baik. Jika begitu siapa ini? Bagaimana bisa ada dua ketua sekte? Melihat Eric Kin di depan pintu kemudian berjalan menuju Eric Kin yang di arah lain. Yina Yan tercengang. Apakah karena diri sendiri belakangan ini telah bekerja terlalu lelah, matanya sudah rabun. Yina Yan mengusap matanya dan menggelengkan kepala dengan sekuat tenaga. Dua Eric Kin ini, penampilannya sama, nafasnya sama, bahkan ekspresi kebiasaan juga sama persis. "Yina Yan, terima satu pukulan aku." Eric Kin berteriak, kemudian dua Eric Kin meninju, jurus tinju Sage dipenuhi dengan cahaya keemasan, momentum melonjak. Yina Yan benar-benar sudah ambruk. Bahkan saat mengeluarkan gerakan juga sama persis. Mungkin ketua sekte memiliki adik laki-laki kembar, diri sendiri tidak pernah tahu. Haha. Cahaya berkedip, dua Eric Kin berhenti pada saat bersamaan. Semua orang di ruangan tertawa.
Bahkan wakil ketua sekte juga tidak bisa melihat guru yang asli dan yang palsu. Puppet ini pasti bisa menggertak para ketua asosiasi di Asosiasi Budo Kota B itu. Davison Su berkata dengan sangat gembira. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.